Gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Udah cocok belum jadi host? Udah cocok. Jadi kita mau ngomongin apa hari ini, La? Mau ngomongin tentang apa ya yang menarik? Kalau misalnya ngambil topik dari ini sih rokok gitu ya. Oh ya, tembakau. Tembakau. Tapi karena kebetulan di sini saya perempuan nih, Betul. gitu ya. Mungkin bisa ngomongin tentang rokok dan perempuan kali ya. Oh iya. Emang gitu ya, Bang? Enggak tahu. Tapi rokok tuh ada kepanjangan tuh, Ram. Apa? R. Rama. Aduh, oh iya gue lagi. Skip. Gue udah bisa loh. Ini udah lucu banget hari ini. Udah Gue nyiapin. gak bisa. Kurang. Oh, iya. Mungkin Lala bisa. Emang berat sih bercandaannya. Iya, Harus nggak mikir apa. dulu sih ini Iya. ya. Harus Ke kampus mau meditasi. praktikum kita belum salam. Assalamualaikum. Aduh. Ada gitu-gitunya. Iya, benar. Ya, nggak apa ya. Gue gak bisa lagi. Gimana dong ini? Ya tapi salam dari Jogja, kita kedatangan Laila. Yeay. Dan kaki kejepit, tangan kejepit kita ada Abi. Pantun ngasal ya, ngasal. Jalan-jalan ke pasar minggu. Apa? Gak ada ramah, gak nyambung. Oke. Beng, gue udah naik banget lu, Beng. Jangan ditambahin. Kalau ragu masih ditambahin ya, Bang Budi. Gue kurang nonton. Gimana gue? Ya, disebut lagi. Dititin ya. Ya, jadi pada podcast kali ini, jadi podcast ini TC-nya atau bawah kontrol lah. Iya, jadi POTC AST. Itu idenya teman-teman media kemarin ya. Jadi podcast pada bukan episode ya. Benar episode 3. Betul. Kita ada Laila Hanifah, dan Laila Hanifah ini adalah ketua bidang Ipmawati atau bidang keperempuanan ya. Betul. Kalau diartin bisa gitu nggak sih? Ya bidang perempuan lah. Bidang Tapi isunya luas nggak hanya perempuan. Ya, bidang perempuan di Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dan Mas Abid ini sebagai Enggak, gue temenin doang sini. tentu sebagai aktivis tobacco control udah beberapa tahun, dan juga Mas Abid concern juga di perempuan beberapa kali. Karena pernah jadi ketua bidang Ipmawati. Wah. Ya. Sejarah baru itu. Meskipun ya ditolak semua perempuan. ditolak semua perempuan karena dianggap kurang perempuan. Iya. Gue Gitu nggak ya. tahu ya. Gimana sih ciri-ciri perempuan banget tuh harus gimana sih, Lah? Jadi ini ngelihat dari dari fisik atau dari cara berpikir. Oh ya. Kalau Kalau fisik cara berpikir gue masih bisa masuk perempuan gak? Ya kalau misalnya yang digunakan pendekatan gender ya bisa aja gitu. bisa aja ya. Bisa aja diterima perempuan. Bisa aja. Bisa gitu. aja. Laki-laki Bisa. boleh juga feminin kan, dan feminis. Boleh Kan? banget, Boleh kan? Laki-laki, gerakan laki-laki baru namanya. Oh ya. Iya gak sih? Iya betul. benar Masih ada. ada gue pawatinya, bro. Iya, Menarik, gerakan menarik. laki-laki baru. Jadi karena topiknya adalah tembakau dan perempuan atau rokok dan perempuan, jadi kita podcast kali ini ngundang Laila dan Mas Abi. Tentu karena ada obrolan yang penting nggak penting ya. Tapi itu sering dibicarakan sih soal perempuan. Sering dan dibicarakan, perempuan, betul. Masuk preferensi yang sedang meningkat. Itu. Tapi pernah lihat perempuan merokok? Pernah dong. Kesan pertamanya apa? Siapa dulu nih? Laila dulu sebagai Oke. perempuan. Kesan pertamanya apa? Oke, jadi karena aku dari Jogja ya, dari kota Iya. pelajar gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ke kafe-kafe nih tiap malam, itu pasti ada aja gitu perempuan-perempuan yang merokok gitu. Oke. Bahkan even dia berjilbab gitu, banyak gitu yang udah ngerokok dengan santai. Jadi banyak ditemuin gitu sekarang. Udah bukan hal yang dia ini gitu. Tapi pas pertama kali ngelihat apa yang terlintas selintas di pikiran gitu, karena kalau gue ya, kalau aku gitu, kalau saya, Semuanya kalau Ana gitu ya, itu apa ya, pertama kali ngelihat itu SMA kelas 2 ya, ada maksudnya di depan mata perempuan merokok tuh SMA kelas 2 kayaknya, karena waktu itu lagi gaul-gaulnya lah gitu ya, misalnya ke kafe gitu ya, itu ya silakan diserang nggak apa-apa ya, janggal sebenarnya. Tapi akhirnya lumrah. Lumrah itu bukan artinya mengamini, membolehkan ya, tapi kayak oh ya udah gitu. Sesuatu yang sehari-hari ada aja gitu. Kayak kita ngeliat, sama kayak kita ngeliat laki-laki juga akhirnya. Tapi gue pertama kali lihat perempuan merokok tuh gue kuliah tau.
Gue gak pernah lihat perempuan rokok. Dan itu di luar kota. Gak pernah di kota gue. Gue Kalimantan ya kebetulan. Yang kemarin sempat ada kabar kalau Kalimantan ini Apa? buat buang itu. Oh, buat buang. Iya, gak enak banget ya. Tapi memang gue gak pernah lihat perempuan sebelumnya merokok bro. Gak pernah. Maksudnya gue pertama kali lihat perempuan rokok di Jakarta. Di Jakarta. Sekolah iya, Jakarta dan Bandung. Gue shock tuh. Lu di mana sih emang, Beng? Gue Kalimantan. Enggak usah kotanya. Gue Martapura. Kota Martapura. Enggak ada perempuan. Emang. Gak banget. Mungkin, ada, iya, tapi mungkin- gue gak pernah lihat kebetulan. Oh, iya. Mungkin ada kurang masuk gitu. Mungkin. Iya. Tapi Mungkin. tapi setelah ini kan tinggal di sini gitu. Setelah pulang baru gue lihat. Oh ada juga ya perempuan rokok gitu. Iya. Nah, itu karena sebelumnya di Martapura nggak pernah lihat perempuan merokok, lu terus ke Jakarta ya kan, berapa tahun balik lagi ke Martapura ada yang merokok. Nah, coba tanya, pasti dia dari Jakarta juga. Enggak juga ya? Iya, enggak. Coba emang balik gitu. Tapi apa? Kalau dari sisi analisis gendernya, lah apa ngelihatnya perempuan ngerokok? Ini ya, ini kesan pertama gitu atau Iya. udah masuk ke analisisnya? Kesan pertama dulu, kesan pertama. Tadi masih kesan pertama. Berat ya? Berat ya. Apa kesan pertama? Kesan pertama. Tadi karena soalnya dia belum nyebut. Iya. Kesan pertamanya. Kesan pertama dulu waktu masih SMA juga sih gitu. Lihatnya di tempat umum gitu. Ya aneh gitu ngelihatnya gitu karena biasanya kan yang merokok bapak-bapak gitu, cowok-cowok gitu, tapi ternyata perempuan juga ada. Jadi aneh gitu ngelihatnya. Oh, Tapi oke. kayak seiring berjalannya waktu semakin sering ya, mungkin rokok juga bisa jadi lifestyle juga kan sekarang gitu. Pada Jadi, akhirnya. pada akhirnya gitu. Jadi ya biasa tapi nggak menormalisasi gitu. Oke. Tapi memang apa namanya angka jadi ini informasi coba lu kasih tahu Ben. Oh iya benar. Ya terus kasih kan. Apa namanya datanya Tapi- katanya perempuan Betul. tingkat perokok perempuan bertambah. Bertambah. Iya. Jadi memang setahu gue industri dan yang pro industri lagi nyasar dua ini di dunia ya, nggak hanya di Indonesia, yaitu angka perempuan merokok dan angka anak merokok. Oke. Gitu. Jadi seolah-olah kalau perempuan merokok itu hak gitu, Oke. HAM dong, nggak masalah gitu. Oh, bisa. Kalau HAM oke. Kita sepakat dulu. Kalau Gini. Kalau gue boleh berpendapat, barang itu nggak ada kelaminnya bro. iya benar. Iya. Bukan Makanya berarti pink harus perempuan dong. Betul. Bukan berarti gitu. Tapi gue juga harus mengklaim kalau ada bilang, ih lu nggak ngerokok, lu nggak laki, anjing. Sorry ya, gender dysphoria juga ngerokok hari ini gitu maksud gue. Ya. Maksud gue barang dan rokok itu bukan jenis kelamin. Itu yang pengen gue tegasin. Tapi hari ini faktanya adalah kita lagi menurut gue data yang gue tahu preferensi perokok perempuan dan anak lagi meningkat. faktornya. Ini cuan bro. Enggak, maksudnya apa yang membuat pada akhirnya perempuan mau dan akhirnya tumbuh banyak menjadi perokok aktif. Salah satunya alasan HAM. Salah Oke. satunya. Oke. Salah satunya alasan HAM. Alasan gue tadi tuh bisa Menarik. dibumerang juga tau. Bahwa perempuan boleh merokok gitu tuh nggak tabu gitu. Kalau di kampung Masih. biasa dari dulu ada nenek tuang rokok biasa aja kan. Dari dulu biasa aja. Oh, malah biasa ya? Setelah Iya. gue tumbuh dewasa. Setelah gue agak dewasa gue baru tahu loh nenek di kampung biasa aja ngerokok. Biasa aja. Oke. Tapi gua nggak pernah lihat sih kalau orang tua di rumah ya. Tapi ya udah lihat. Tapi kalau menurut lo, Oke. lah. Tentang HAM ya. Ya, kalau HAM. boleh, boleh. Mungkin beberapa perempuan sekarang ngomong, merokok itu kan konotasinya dengan laki-laki. Betul. Berarti otomatis ketika kita bisa merokok dan seperti mereka, ya kita setara dong. Itu ya, mungkin itu gitu ini ya. Tapi sebelum ke sana, kita mempertanyakan dulu nih kayak posisi perempuan dalam industri rokok itu seperti apa sih? Oke. Gitu. Nah, yang pertama, perempuan di industri rokok tuh sebagai petani tembakau ya, yang metik-metikin, yang betul. metik-metikin kayak gitu. Dan mereka bahkan seringkali tidak mendapatkan gaji gitu. Dulu tidak mendapatkan gaji gitu. Terus habis itu bahkan sekarang juga gajinya apakah sudah mencukupi juga itu masih menjadi pertanyaan kayak gitu kan gitu. Terus yang kedua, anak itu
juga menjadi korban perbudakan kerja kayak gitu di beberapa daerah gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nih kayak buka artikelnya gitu ya, banyak ternyata anak-anak tuh juga dipaksa untuk menjadi tenaga kerja di pertanian tembakau kayak gitu. Itu kan otomatis sudah merampas hak anak juga ya gitu. Yes. Nah, terus yang ketiga sebagai buruh di pabrik rokok yang kelinting-kelintingin perempuan. Nah, dan itu tuh mereka itu berpotensi rata-rata yang pada ngelintingin rokok itu tuh mereka kalau misalnya hamil itu tuh keguguran. Fakta Gitu. menarik, Bek. Ya. Gitu, ya. Terus yang keempat, SPG rokok. Iya kan. Rokok sekarang itu kan marketingnya menggunakan perempuan sebagai ini ya daya tarik ya, Betul. daya tarik Promosi sensual ya, kayak promosi. gitu. Dan itu seringkali SPG rokok itu mendapatkan pelecehan seksual gitu. Ya baik ketika mereka menjajakan itu gitu rokok, terus habis itu bahkan di iklan-iklan juga ditunjukkan kan kayak gitu, seperti apa kayak gitu. Nah terus habis itu yang terakhir juga menyebabkan KDRT. Nah, itu biasanya ini Kak gitu ya, teman-teman semuanya. Biasanya itu terjadi di ibu rumah tangga yang tingkat ekonominya tuh rendah gitu. Atau mungkin bisa jadi menengah juga bisa gitu. Jadi harusnya ada kebutuhan lain yang bisa dipenuhi gitu yang lebih utama dari rokok, tapi karena si suami ini minta rokok dan terjadi perdebatan di rumah tangga itu gitu ya. Akhirnya bisa menyebabkan KDRT juga gara-gara masalah rokok. Rokok mulu lu. Iya. Tapi Dan ini juga si Beng yang sorry nih kepotong. betul. Ini juga yang baru-baru diangkat ya. Stunting. Angka daya beli rokok lebih tinggi daripada angka beli telur atau beli daging. Ya, gitu. Iya. Ini Ya ini kan pada akhirnya perempuan dalam kasus Industri, ini gitu ya. dalam industri sangat Korban. gitu, terpinggirkan. Ya. Terlepas daripada HAM bahwa kita melihatnya sebagai sebuah yang makin lumrah gitu. Tapi di balik itu ada fenomena yang tidak terlihat ya, tidak terlihat, dan ini harusnya juga jadi perhatian kan gitu. Karena justru kalau bicara hak asasi, apa yang disebutin Laila tadi mungkin lebih dominan dan banyak variabel hak asasi juga gitu. Jadi kalau misalnya ini motong bentar ya. Jadi kalau misalnya mau ngomong rokok itu adalah bentuk dari kesetaraan gender, ya apakah kita akan mengutamakan kebebasan individu sementara orang lain itu tertindas gitu. Ya perempuan-perempuan ini secara kelompok. Si petani, si buruh gitu. Nah, gitu. Apakah itu yang namanya setara gitu? Oke. Ya kita ngomongin HAM tapi ada ibu-ibu yang gajinya nggak cukup, tidak dibayar. Ada anak-anak perempuan yang harus kerja di ladang tembakau kayak gitu. Apakah itu adil gitu untuk mereka gitu dan mengatasnamakan let's say HAM gitu. Jadi itu sih yang menjadi problematik gitu. Hormati. Gue begini semua maksudnya apa? Lanjutin bos, jangan nge-freeze. Ini juga membuktikan kan, maksudnya kata-kata tadi gua di awal soal perempuan adalah HAM gitu itu terpatahkan sebenarnya. Lebih banyak di korban. Iya. Ya di bagian itu oke. Kita sepakat, tapi ternyata ada fenomena tidak terlihat yang jauh lebih urgent sebenarnya, dan mungkin di bagian tadi ya soal pertama ada petani gitu kan. Poinnya ya petani dalam kondisi yang termarginalkan ya gitu. Hak-hak pekerjaannya sebagai perempuan gitu kan yang akan mempengaruhi ekonomi, membantu menumbuhkan keluarga itu kan tidak terperhatikan. Itu kan jelas jadi sasaran teman-teman kalau misalkan bicara industri ya. Itu teman-teman ini jadi kritik buat teman-teman industri, asik teman-teman, musuh-musuh industri. Dan teman-teman aktivis yang masih pro industri ya, seolah-olah melihat bahwa ini sebagai sebuah kebebasan individu, tentu tidak tertolak gitu. Tapi ada
keumatan ya sih, problem keumatan, problem yang lebih luas yang akhirnya mengganggu kehidupan. Terus tadi ada persoalan yang menarik adalah SPG. Ya. Itu SPG. Ada apa? Kalau lebih dalam ya terkait dengan SPG dulu misalnya. Apa yang menjadi tidak terelakkan bahwa perempuan jadi sarana atau objek marketing? Gua nggak sebut lagi sebagai subjek marketing karena objek ya, karena mereka sasaran gitu, bukan dia sebagai yang memasarkan pada akhirnya, tapi mereka jadi objek yang dalam tanda kutip tidak hanya menjual rokok pada akhirnya gitu, tapi menjual sisi lainnya dia gitu kan, yang akhirnya terganggu otoritas yang lain-lainnya. Ada gimana lah? Lihat ini. Mungkin ini ya, sekarang tuh ada pergeseran sifat rokok ya. Mungkin tadi kalau misalnya kata Kak Abid tuh barang tuh tidak ada gendernya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau analisis lebih jauh lagi, dulu itu sebenarnya rokok tuh gendernya laki-laki ya. Karena sangat maskulin gitu. Siapa yang ngerokok keren gitu. Kita lihat iklan di rokok tuh laki-lakinya kan digambarkan pria yang sukses, mapan, punya selera, tampan, punya selera gitu. Iya, dan sehat dan sangat sehat gitu. Nggak pernah digambarin laki-laki di situ tuh yang batuk, yang sakit-sakitan, batuk gitu ya, yang apa adanya gitu, nggak ada gitu. Nah sekarang terjadi pergeseran biar marketnya itu lebih besar, yaitu feminisasi rokok gitu. Saya nyebutnya gitu ya, itu bikin istilah sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi rokok itu dibuat ya biar menarik perempuan gitu. Jadi kayak dibuat dia lebih ringan gitu. Lebih dia berasa gitu. Dia berasa. Jadi kalau misalnya ada vape itu kan ada rasa macam-macam ya. Ada rasa vanilla, ada rasa permen karet, kayak gitu. Rasa yang tertinggal juga ada. Terus macam-macam gitu ya. Rasanya manis-manis permen kayak gitu. Kan mungkin pertama kali penasaran cobain dari temennya, ternyata kok enak gitu. Nah, terus mungkin nanti bisa dimulai dari situ. Terus habis itu juga bungkus-bungkus rokok itu kan mungkin di Indonesia belum terlalu banyak ya gitu, tapi di luar negeri itu udah ada bungkus rokok itu yang warnanya pink gitu. Udah ada yang warnanya tuh yang lucu-lucu gitu. Gitu. Jadi kayak Disney Disney-nya. Iya. Jangan sampai besok rokok gambarnya Disney, gambarnya Mickey Mouse gitu. Wah, itu bahaya itu. Gitu. Sangat menjual itu. Bu, saya mau beli itu nggak tahu ternyata rokok gitu. Oke. Gitu. Jadi itu sih cover itu tuh ternyata sangat meng-attract gitu. Itu juga sih Ram yang hari ini teman-teman perjuangkan di PPH 09. Ini sekedar informasi. Jadi namanya PHW ya, Preferred Warning. Bagaimana caranya? Ada beberapa negara, Australia khususnya, itu kalau nggak salah udah 90%. Tidak ada lagi semua warna sama. Misalnya hitam semua gitu. Terus semuanya pesan bergambar bahwa rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, jantung dan sebagainya. Terus semua label namanya itu dengan font yang sama, dengan ukuran font yang sama, semuanya misalnya mereknya dan gitu misalnya. Itu semuanya sama. Kalau di sini gitu misalnya. Itu sama semuanya gitu. Itu juga riset membuktikan bahwa PHW kan baru-baru ya di Indonesia ya. Itu membantu untuk orang berhenti merokok. Salah satunya gitu. Makanya jangan sampai sih yang kayak Lela sebutin ada bungkus yang pink gitu. Tapi walaupun sudah ada sih yang ungu. Ada banyak. Ya rasa-rasa kalau dipencet ada rasanya. Iya. Betul. Ya itu kan yang akhirnya menarik perempuan gitu. Betul. Dianggap ringan. Ada rasanya. Ya terus ini melihat lagi perempuan sebagai korban ya. Korban. Apakah ini kalau mau lebih dalam lihatnya, apakah memang ketika di pergaulan ya itu perempuan yang merokok jadi setara secara kasat matanya setara gitu. Tapi apakah dalam segi yang lain di tongkrongan ya misalnya mereka benar setara gitu. Karena pada akhirnya kan juga mereka jadi perempuan tetap perempuan.
Di tongkrongan justru di banyak kasus ya kalau di sehari-hari misalnya dia pulang malam, dia ikut nongkrong, dia merokok gitu kan. Itu kan jadi mendegradasi nilainya juga sebagai perempuan dan juga tidak setara di tongkrongannya dia hanya jadi bercandaan, jadi tempat apa ya? Ya mungkin secara verbal dilecehkan, dianggap kelas 2. Dianggap kelas 2. Sorry kalau di beberapa tongkrongan yang gue pernah temui justru jadi apa sih ya, barang yang dagangan lah gitu. Itu ntar pulangnya dijatahin, ntar dia pulang sama ini, dan pulang sama ini, dan pulang. Kalau belum ada laki-laki yang pulang duluan ya dia itu nggak pulang gitu, nungguin gitu. Itu kan maksudnya ketika kita bilang setara, pada akhirnya dia tertekan secara pergaulan mental gitu, nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak setara juga gitu, bahkan ya diceng-cengin secara verbal dan sebagainya gitu. Itu kan menurut gue ya nggak bisa juga dibilang bilang setara lah kayak gitu. Pada akhirnya ya kalau misalkan ngeliat case-case yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, fenomena tentang perempuan tadi sempat disebut pelecehan. Pada akhirnya SPG itu dilecehkan gitu. Pernah nggak dengar atau tahu ada kasus bahwa apakah ini jadi, kalau kan sekarang kasus pelecehan seksual sedang tren ya, maksudnya tren dalam artian orang mulai bersuara gitu. Nah, sudah nemu kasus atau ada nggak informasi tentang bahwa, gue cukup yakin itu fenomena gunung es, SPG itu dilecehkan itu satu dari sekian banyak dan kayaknya belum ada yang keluar menjadi sebuah obrolan gitu. Betul. Ya nggak sih? Iya, maksudnya kayaknya nggak ada. Gue ngeliat kayaknya nggak ada ya. Itu. Padahal kayaknya banyak. Gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak tahu tongkrongan dulu ya. Tapi maksud gue, kalau gue sepakat. Gue sepakat itu seperti fenomena gunung es. Maksud gue, ini kayaknya nggak ada yang menyuarain gitu loh orang. Kayak misalnya digodain. Karena pasti. SPG pasti. Berpakaian yang, gue bilang pasti loh digodain. Pasti lah ya. Iya, pasti digodain. Gue gak pengen digodain SPG sih. Lu pengen digodain SPG gak? Sebentar. Kalimatnya bukan digodain, Bang. Apa? Dia digodain cowok kan? Iya. Bukan dia yang menggodain cowok kan? Enggak. Gitu. Kalau digodain hampir pasti. Ya karena kalau misalkan bicaranya ya hanya sekedar memasarkan, sebenarnya kan ibu-ibu Yakul juga perempuan memasarkan, maksudnya ya perempuan jadi jagoan memasarkan suatu produk ya memang banyak gitu. Tapi kan kenapa harus berpakaian gitu kan, itu kan jadi mendandani mereka untuk menjadi gimmick marketing gitu. Itu jadi lebih ke gimmick marketing bro, ketimbang mengandalkan mereka. Kalau kasus Yakul, gue jadi kalau kasus Yakul itu kan memang mengandalkan bukan maksudnya perempuan sebagai pemasar produk itu memang melihat filosofi bahwa ibu-ibu ini mudah akrab, di komplek ngobrol-ngobrol gitu, dari dan nggak digodain gitu, dan nggak digodain Bang. Ya jelas nggak digodain gitu ya, karena dia kan cuma dagang ya, aku udah selesai gitu, nggak ada. Dan sasaran mereka kan memang bukan untuk kalangan tongkrongan atau laki-laki tertentu ya, spesifik keluarga. Mau siapa yang beli keluar anaknya juga dilayani aja gitu. Gimana kalau ngelihat tadi kalau yang pelecehan seksual ini, pernah nggak dengar?